Dr. Martira Madepungeng SPA Konsultan, dan Dr. Siti Aisyah Lawang, Dr. Siti Aisyah Lawang, spesialis anak konsultan MKes. Baiklah, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembacaan proposal kepada Dr. Emiral. Saya persilakan kurang lebih 30 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Prof, saya mulai. Siang hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul peran kadar tissue inhibitor of metalloproteinase 2 urin sebagai faktor prediktor gangguan ginjal akut pada anak yang mengalami sepsis berdasarkan kriteria Kidney Disease Improved Global Outcome atau KDIGO. Pendahuluan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sepsis masih menjadi masalah kesehatan baik di negara berkembang maupun negara maju. Sedangkan gangguan ginjal akut atau disingkat GNGA adalah permasalahan global dan masih menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas khususnya pada anak. GNGA terutama berdampak pada negara berkembang dengan sumber daya terbatas guna mencegah terjadinya renal replacement therapy atau RRT. Dan suatu studi retrospektif longitudinal 10 tahun melaporkan bahwa sepsis masih menjadi kausa utama GNGA pada anak. Sedangkan kombinasi sepsis yang disertai dengan gangguan ginjal akut memiliki mortalitas 70% dibandingkan 45% pada anak sepsis tanpa disertai gangguan ginjal akut. Kriteria gangguan ginjal akut telah berevolusi, diawali dengan kriteria Rival tahun 2004 dan dimodifikasi untuk kasus anak menjadi P-Rival, kemudian berkembang menjadi AKIN tahun 2007, dan yang terakhir rekomendasi terbaru yaitu kriteria KDIGO tahun 2012. Waktu penentuan diagnosis adalah masih menjadi kendala dan perhatian, terutama dalam deteksi dini terjadinya gangguan ginjal akut untuk mencegah progresivitas menjadi penyakit ginjal kronik. Maka dari itu, peran biomarker untuk deteksi dini telah divalidasi dan dikembangkan seperti cystatin C, NGAL, KIM1, NAG, LFAB, IGF-BP7, dan TIMP2. Beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa TIMP2 bernilai superior untuk deteksi awal ginjal ginjal oleh Kasani dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa TIMP2 merupakan prediktor yang kuat untuk pengembangan GNGA menurut KDIGO dalam 12 jam pertama terjadinya cedera ginjal. Pada tahun 2014, TIMP2 dan IGF-BP7 telah disetujui oleh Food Drug of Administration di Amerika sebagai biomarker prediksi gangguan ginjal akut. Sedangkan kreatinin, gold standar dalam penilaian GNGA, memiliki berat molekul 113 Dalton yang merupakan produk akhir metabolit dari keratin. Kadar kreatinin serum dipengaruhi oleh faktor renal dan non-renal seperti konsumsi obat-obatan maupun konsumsi daging, dan perubahan kreatinin umumnya dapat dideteksi pada penurunan fungsi ginjal kurang lebih 50%. Kreatinin sendiri meningkat kadarnya dalam darah plasma itu 24 hingga 36 jam setelah terjadinya cedera ginjal, dan fungsi dari kreatinin yaitu sebagai penanda fungsi ekskresi ginjal, namun tidak memberi informasi mengenai fungsi imunologis, sehingga kadar kreatinin tidak kurang bisa dipakai sebagai pedoman apakah ginjal telah mengalami cedera atau tidak. Di sini sepsis yaitu mediator inflamasi dari patogen atau sel imun yang telah difiltrasi di glomerulus, kemudian berikatan dengan reseptor di epithel tubulus, dan menjadi adanya gangguan tubulus. Sedangkan adanya leukosit akibat dari sepsis di intravaskuler melepaskan damage associated molecular patterns atau DAMP maupun TAMP. Yang kedua hal ini menyebabkan gangguan tubulus. Adanya gangguan tubulus menyebabkan efek menurunnya laju filtrasi glomerulus, meningkatnya kadar kreatinin serum, dan menurunnya produksi urin. Adanya gangguan tubulus ini kemudian menyebabkan cell cycle arrest, yang dalam hal ini cell cycle arrest akan memicu ekskresi dan peningkatan kadar TIMP2 pada urin. Maka dalam penelitian ini adalah penting. Maka dari itu, tingginya angka kejadian gangguan ginjal akut pada sepsis dan morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada pasien sepsis anak yang disertai gangguan ginjal akut, kemudian penegakan diagnosis gangguan ginjal akut pada anak berdasarkan kriteria P-Rival bersifat invasif dan membutuhkan waktu lama, dan prediksi luaran penderita sepsis dan GNGA yang buruk akibat keterlambatan diagnosis, maka penelitian ini dianggap perlu untuk dilakukan, dan nilai novel penelitian ini yaitu belum pernah dilakukan di Indonesia yang meneliti mengenai peran biomarker TIMP2 untuk mendeteksi adanya AKI atau GNGA sesuai kriteria KDIGO. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran tissue inhibitor of metalloproteinase 2 urin dalam memprediksi terjadinya GNGA pada anak yang mengalami sepsis sesuai kriteria KDIGO.
Tujuan penelitian, tujuan umum yaitu menganalisis peran TIMP2 urin dalam memprediksi terjadinya GNGA pada anak yang mengalami sepsis sesuai kriteria KDIGO. Tujuan khusus, yang pertama yaitu mengukur kadar TIMP2 urin pada anak yang mengalami sepsis. Yang kedua, membandingkan kadar TIMP2 urin pada kelompok anak sepsis yang mengalami GNGA dan kelompok anak sepsis yang tidak mengalami GNGA. Yang ketiga, yaitu menentukan titik potong kadar TIMP2 urin pada kelompok anak sepsis yang mengalami GNGA dan yang tidak mengalami GNGA. Setelah itu yang keempat, menentukan sensitivitas, spesifisitas, dan odds ratio TIMP2 urin sebagai prediktor GNGA berdasarkan kriteria KDIGO pada anak sepsis. Hipotesis penelitian, hipotesisnya yaitu kadar TIMP2 urin lebih tinggi pada kelompok anak sepsis yang mengalami GNGA sesuai kriteria KDIGO dibandingkan pada kelompok anak sepsis yang tidak mengalami GNGA. Manfaat penelitian, berdasarkan pengembangan ilmu, manfaat penelitian ini memberikan informasi ilmiah mengenai kadar TIMP2 urin pada penderita sepsis dan hubungannya dengan kejadian GNGA, memberikan peluang yang lebih besar dalam memprediksi lebih dini terjadinya GNGA pada anak yang mengalami sepsis, membuka peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran biomarker awal terhadap terjadinya GNGA pada anak dengan sepsis, dan membuka peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal menemukan tindakan ataupun pengobatan agar luaran penderita sepsis yang mengalami GNGA dapat menjadi lebih baik. Manfaat aplikasi klinis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penggunaan TIMP2 sebagai biomarker terjadinya GNGA sesuai kriteria KDIGO pada pasien sepsis dan membantu ketepatan penanganan sepsis agar tidak berkembang menjadi GNGA. Tinjauan pustaka, yang pertama yaitu penjelasan sepsis. Sepsis didefinisikan sebagai rekomendasi terakhir yaitu keadaan disfungsi organ yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh disregulasi respon imun pejamu terhadap infeksi. Data dari WHO menyebutkan bahwa sepsis penyebab sepsis yang tersering pada usia anak. Dalam hal ini, bayi dan anak di komunitas yang paling tersering yaitu Streptococcus pneumonia, kemudian bayi dan anak di rumah sakit, yaitu sesuai pola kuman di rumah sakit, kemudian organisme lain seperti jamur jenis spesies Candida ataupun Aspergillus, kemudian virus jenis influenza ataupun RSV. Untuk sepsis sendiri, ya yang saya bisa jelaskan di sini, gambar ini adalah menjelaskan mengenai sistem imun yang dalam hal ini terbagi dua, yaitu innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity ini terdiri dari fisik maupun chemical. Yang fisik yaitu adanya epithelial barrier ataupun cilia ataupun gastric juice, sedangkan yang chemical yaitu terdiri dari sel-sel seperti fagosit, natural killer cell, dendritic cell, dan berbagai antigen presenting cell. Kemudian imunitas adaptif terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Dalam hal ini limfosit B akan berkembang untuk membentuk sel plasma dan antibodi, sedangkan limfosit T akan berkembang menjadi T helper maupun T regulatory ataupun T cytotoxic. Gambar selanjutnya yaitu yang menjelaskan adanya sepsis. Dalam hal ini, adanya inflamasi sistemik pada manusia akan menyebabkan berbagai mekanisme. Yang pertama yaitu dilepaskannya sitokin proinflamasi akibat dari perkenalan bakteri pada reseptor di permukaan dari sel polimorfonuklear, dan dilepaskan sitokin proinflamasi, dan sitokin proinflamasi ini kemudian akan memicu terlepasnya faktor jaringan yang kemudian akan memicu terjadinya berbagai mikrotombi, dan yang paling akhir yaitu di IC. Kemudian pelepasan dari inflamator proinflamasi ini kemudian akan melepaskan reaktif oksigen spesies yang akan mengakibatkan cedera mitokondria dan terlepasnya DAMP. Juga dalam hal ini terlepasnya sitokin proinflamasi akan memicu terjadinya adesi molekul yang akan meningkatkan permeabilitas endotelial dan memicu aktivasi endotelial. Penegakan diagnosis sepsis berdasarkan konsensus sepsis IDAI tahun 2016, yaitu jika didapatkan adanya infeksi yang berupa faktor predisposisi infeksi atau tanda atau bukti infeksi yang secara klinis ditandai oleh demam atau hipotermia ataupun respon inflamasi. Respon inflamasi dalam klinis didapatkan apabila terjadi demam, takipneo ataupun takikardi. Dan spektrum klinis dari sepsis yaitu infeksi sistemik, kemudian berlanjut menjadi sepsis, berlanjut menjadi sepsis berat, berlanjut menjadi renjatan sepsis, dan terakhir multiple organ dysfunction syndrome. Tabel 2 ini yaitu tabel Pellet 2 yang sejatinya digunakan untuk mendeteksi apakah telah terjadi disfungsi organ pada pasien sepsis. Dikatakan sepsis berdasarkan skor Pellet 2 jika nilai di atas lebih dari sama dengan 11 untuk rumah sakit tipe A, dan untuk rumah sakit tipe B atau C nilai lebih dari sama dengan 7. Untuk gangguan ginjal akut atau AKI, perubahan kreatinin masih menjadi gold standar
dan batas yang digunakan oleh kriteria KDIGO yaitu peningkatan kreatinin serum dalam 48 jam pertama. Studi tahun 2015 di Brasil menunjukkan bahwa 974 dari 860 pasien yang anak yang dirawat intensif mengalami GNGA menggunakan KDIGO dan 25% mortalitas dalam 28 hari perawatan. Etiologi gangguan ginjal akut dibagi berdasarkan anatomi yang dibagi menjadi prerenal, renal, dan postrenal, dan diagnosis gangguan ginjal akut seperti halnya pada diagnosis penyakit lain didasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi laboratorium atau pencitraan. Etiologi gangguan ginjal akut yang paling umum dibagi berdasarkan anatomi. Untuk prerenal injury yang paling umum yaitu apabila terjadi dehidrasi atau penurunan volume intravaskuler. Untuk renal atau penyakit ginjal intrinsik yaitu jika terjadi nekrosis tubular akut ataupun induksi oleh karena toksin dari obat-obatan. Sedangkan postrenal paling sering yaitu uropati obstruktif apabila terjadi obstruktif pada ginjal soliter, ureteral bilateral maupun uretral. Klasifikasi dan diagnosis GNGA itu terbagi, yang pertama awalnya kriteria Rifle, kemudian menjadi kriteria Akin, dan yang terakhir kriteria KDIGO. Yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu kriteria KDIGO karena telah divalidasi sebagai kriteria GNGA dan berdasarkan penelitian KDIGO paling sensitif dengan nilai 51% dibandingkan kriteria Akin dan kriteria Rifle. Dan suatu studi pada 14.795 pasien anak, KDIGO merupakan kriteria paling eksklusif dengan nilai P di bawah 0,0001 dalam diagnosis GNGA. Jadi terjadinya GNGA sejatinya berdasarkan adanya penurunan aliran darah ginjal dan sekunder akibat kematian sel epitel tubular. Dan beberapa kasus GNGA didapatkan tanpa terjadinya hipertensi ginjal, bahkan aliran darah ginjal yang meningkat. Maka dari itu suatu GNGA atau sepsis induced AKI mekanismenya masih sangat kompleks dan belum jelas. Beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa mekanismenya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu adanya inflamasi sistemik akibat sepsis, kemudian adanya disfungsi mikrosirkulasi akibat mikrotrombus, dan adanya bioenergetik yang merupakan respon adaptif sel terhadap cedera jaringan. Ini adalah mekanisme perubahan mikrosirkulasi dan inflamasi pada sepsis induced AKI. Dalam hal ini, laju filtrasi glomerular ditentukan oleh PC yang merepresentasikan tekanan intraglomerular. Jadi jika terjadi inflamasi sistemik pada kasus sepsis, maka yang hijau ini menandakan PAMP ataupun DAMP, yaitu suatu zat molekul yang dilepaskan pada patogen. Ini difiltrasi oleh glomerular di abdomen. Kemudian jika terfiltrasi, maka DAMP dan PAMP ini akan terikat pada reseptor di tubulus proksimal di daerah ginjal. Kemudian leukosit yang juga mengikat DAMP dan PIMP melalui reseptor juga akan masuk ke tubulus proksimal dan berikatan dengan reseptor yaitu toll-like receptor 4 di tubulus proksimal ginjal. Jika di zoom, maka adanya infeksi atau inflamasi sistemik akan menyebabkan aktivasi dari leukosit dan platelet dan menyebabkan rolling dan adesi sehingga menyebabkan mikrotrombus. Jadi pada awalnya ada continuous flow aliran darah, kemudian akibat adanya terbentuk trombus maka akan sluggish flow atau ada obstruksi. Kemudian adanya adesi dan rolling dari platelet akan mengaktifasi sel-sel endotel dan menyebabkan peningkatan permeabilitas endotel sehingga menyebabkan interstitial edema dan peningkatan dari jarak difusi oksigen sehingga akan terjadi rentan terjadinya cedera bahkan apoptosis sel di proksimal tubulus. Ini adalah biomarker dari gangguan ginjal akut. Jadi beberapa biomarker ini spesifik terhadap lokasi anatomi dari ginjal. Yang akan kita bahas di sini yaitu TIMP2 yang disekresi oleh tubular epithelial cell atau TEC di bagian proksimal tubulus. TIMP2 merupakan suatu protein yang terdiri dari 194 residu asam amino dengan berat molekul 24 kilodalton dan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan sel dan apoptosis sel. Disekresi oleh sel tubulus ginjal dan berperan dalam proses G1 cycle arrest pada fase awal stres dan cedera sel ginjal. TIMP2 meningkat pada tahap awal cedera sel ginjal. Selain itu, TIMP2 juga berperan dalam pertumbuhan dan mempromosikan infiltrasi sel-sel leukemia. Ini adalah patofisiologi peran TIMP2 pada sepsis induced AKI. Jadi TIMP2 di sini berperan. Jadi ketika tubular epithelial cell itu mengekspresikan TIMP2, maka TIMP2 akan menstimulasi produksi dari P27 dan IGF-BP2 akan menstimulasi produksi dari P21 dan P53. Dalam hal ini beberapa protein ini akan memblok fungsi dari CDKI atau Complex Dependent Kinase Inhibitor, yaitu CDK4 dan CDK2, sehingga yang kita ketahui bahwa
kompleks dari CDK ini akan mempromosikan terjadinya fungsi siklus sel yang sehat. Maka jika protein ini memblok fungsi dari kompleks CDK, maka ini akan menyebabkan transient dari arrest siklus sel di fase G1. Ini adalah kerangka teori. Kerangka teorinya yaitu adanya invasi dari bakteri gram positif atau negatif ataupun jamur ataupun virus yang menyebabkan infeksi. Kemudian selanjutnya jika infeksi berlangsung dan bersifat sistemik menjadi sepsis. Jadi sepsis dalam hal ini akan meningkatkan produksi leukosit, peningkatan C-reaktif protein dan peningkatan prokalsitonin. Juga sepsis dalam hal ini melalui jalur NF-kappa beta akan meningkatkan produksi protein P65, dan sepsis melalui sel imun alami dan adaptif akan meningkatkan produksi proinflamasi berupa interleukin 1, 6, TNF-alfa dan interferon gamma. Ketiga mekanisme ini akan menyebabkan vasodilatasi yang secara sistemik akan konsekuensinya menurunkan preload dan akan menurunkan cardiac output sehingga terjadi hipoperfusi ginjal. Mekanisme ini juga akan menyebabkan imunotrombosis yang akan melepaskan reaktif oksigen spesies dari sel epitel. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, mekanisme ini juga menyebabkan rolling dan adesi dari leukosit dan platelet, sehingga akan menyebabkan perubahan permeabilitas endotel dan akan menyebabkan edema interstitial. Adanya vasodilatasi dan edema interstitial ini akan memicu terjadinya iskemia pada sel-sel ginjal. Kemudian iskemia ginjal ini akan mengaktifasi sistem renin angiotensin aldosteron. Pelepasan renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin yang melalui enzim ACE akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang bersifat stimulasi adrenal untuk mensekresi antidiuretik hormon dan stimulasi vasopresin dan vasokonstriksi dari arteriol afferent. Stimulasi dari sistem renin angiotensin aldosteron ini akan menyebabkan retensi natrium dan air yang selanjutnya akan berakibat menjadi GNGA, yaitu produksi urin yang menurun, penurunan laju filtrasi glomerulus dan peningkatan kadar kreatinin serum. Sedangkan kondisi sepsis dalam konteks tubular epithelial cell melalui sinyal parakrin akan meningkatkan tubular epithelial cell akan mengsekresi TIMP2 yang pada sel endotel vaskular akan berikatan dengan integrin alfa 3 dan beta 1 untuk meningkatkan sintesis dari inhibitor kompleks siklin dependent kinase yang akan menginhibisi kerja dari kompleks siklin dependent kinase yang akan berakibat menjadi terjadinya transient cell cycle arrest fase G1. Ketika terjadi sepsis, maka pada sel epitel tubular juga akan terjadi reprogramming of metabolism atau mekanisme sel adaptif yang terjadinya sehingga akan menimbulkan cedera mitokondria. Keadaan sepsis juga akan mengganggu transport zat terlarut dan transport ion, terutama natrium dan kalium, sehingga adanya cedera mitokondria dan transport ion yang terganggu akan menurunkan produksi ATP, dan produksi ATP ini akan mengubah siklus sel dan menurunkan replikasi sel sehingga terjadi cell cycle arrest. Adanya cell cycle arrest yang berlanjut dan terus-menerus kemudian akan meningkatkan ekspresi dari TIMP2. Sedangkan GNGA sendiri sifatnya juga melalui sel epitel tubular dan apoptosis dari sel-sel kemudian akan meningkatkan sekresi TIMP2. Usia, malnutrisi, dan jenis kelamin merupakan faktor yang akan mempengaruhi dari kadar produksi urin, laju filtrasi glomerulus, dan kreatinin serum, sedangkan penggunaan riwayat obat-obat nefrotoksik, penyakit ginjal yang lama dan ISK, ataupun penyakit keganasan akan mempengaruhi ekskresi dari TIMP2 pada urin. Kerangka konsep mikroorganisme di sini akan merupakan sepsis yang melalui mekanisme inflamasi sepsis sebagai variabel bebas dan peningkatan kadar kreatinin serum, produksi urin yang menurun, dan peningkatan kadar TIMP2 urin sebagai variabel tergantung. Ini sebagai variabel antara yaitu yang menyebabkan variabel yang akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Sedangkan yang biru ini yaitu variabel random atau confounding berupa jenis kelamin, ras, dan genetik, CRP dan prokalsitonin, malnutrisi, dan leukositosis. Variabel yang dikendalikan yaitu pada penelitian ini obat-obatan nefrotoksik, umur, riwayat penyakit ginjal dan ISK pada pasien, dan apakah pasien memiliki riwayat penyakit keganasan. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian di PICU Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dilaksanakan pada pengumpulan sampel pada Maret 2020 sampai jumlah sampel terpenuhi. Sampel yang diambil yaitu pasien usia 1 bulan hingga 18 tahun yang dirawat di PICU RSWS. Desain penelitian berupa observasional dengan pendekatan kohort prospektif dengan jumlah 80 sampel anak sepsis. Sampel dan cara pengambilan sampel mengikuti kaidah sesuai kriteria inklusi dan eksklusi dan berdasarkan cara pengambilan consecutive sampling.
Populasi penelitian yaitu pasien sepsis yang berusia 1 bulan sampai 18 tahun. Populasi target yaitu pasien sepsis yang tidak mengalami GNGA usia 1 bulan sampai 18 tahun yang menjalani rawat inap di Makassar. Dan populasi terjangkau yaitu pasien sepsis usia 1 bulan sampai 18 tahun yang tidak mengalami GNGA yang menjalani rawat inap di PICU RSWS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi yaitu pasien anak berusia satu penyakit keganasan. Perkiraan besar sampel sesuai dengan rumus pengambilan sampel dengan desain kohort prospektif, yaitu bila relatif risk 1,75 dianggap bermakna, maka proporsi pada kelompok sepsis yang mengalami GNGA sebesar 20% dengan nilai kemaknaan sebesar 0,05 dan kekuatan sebesar 80%, maka perkiraan besar sampel adalah 80. Izin penelitian dilakukan melalui pemberian informasi kepada orang tua atau wali berdasarkan penandatanganan inform consent dan disetujui oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Prosedur penelitian yaitu penderita yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan bukti infeksi sehingga memastikan pasien menderita sepsis dan dilakukan kadar pengukuran ureum kreatinin serta produksi urin. Kemudian pasien-pasien yang terbukti sepsis tanpa disertai dengan GNGA akan dilakukan pemeriksaan kadar TMP2 urin dan kemudian data akan dianalisis sehingga dibagi dua kelompok kategori, yaitu kategori anak sepsis dengan GNGA dan kategori anak sepsis tanpa GNGA. Alur penelitian yaitu sejumlah pasien anak sepsis yang dirawat di PICU RSWS dilakukan pengukuran kadar produksi urin, kreatinin serum pada saat masuk perawatan. Kemudian dibagi menjadi apakah pasien mengalami GNGA dan tidak mengalami GNGA. Pasien yang mengalami GNGA kemudian drop out atau tidak dilakukan dalam penelitian, dan yang tidak mengalami GNGA akan dilakukan dalam penelitian jika memenuhi kriteria inklusi dan inform consent. Kemudian dilakukan pemeriksaan kadar TMP2 urin dan dilakukan pemantauan selama perawatan PICU apakah pasien mengalami GNGA atau tidak mengalami GNGA, dan dilakukan analisis data pada kedua kelompok. Identifikasi variabel kategorikal yaitu sepsis, gangguan ginjal akut, diagnosis dan hasil kultur. Variabel numerikal yaitu kadar ureum dan kadar kreatinin serum, produksi urin, kadar urin TIMP2, usia, leukosit, C-reaktif protein, prokalsitonin, dan IT ratio. Variabel bebas yaitu pasien sepsis, variabel tergantung yaitu terjadinya GNGA berdasarkan kadar kreatinin serum, produksi urin, dan kadar TIMP2. Variabel antara yaitu proses biologis yang terjadi pada pasien yang menghubungkan variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel random yaitu jenis kelamin, ras, dan genetik. Variabel kendali yaitu riwayat penyakit ginjal, obat-obat nefrotoksik, riwayat penyakit keganasan, infeksi saluran kemih, dan umur. Sepsis. Definisi operasional, sepsis dikatakan jika terdapat disfungsi organ yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh disregulasi imun terhadap infeksi. Bukti infeksi yaitu temuan pada pemeriksaan fisik atau pencitraan atau laboratorium. Misalnya ditemukan sel leukosit pada cairan tubuh yang steril, pneumonia pada radiologi toraks, dan kultur darah. Kadar kreatinin yaitu kadar dari produk pemecahan keratin fosfat di otot yang dapat diukur dalam darah dan dapat digunakan untuk menghitung estimasi laju filtrasi glomerulus dengan diukur melalui chemical blood analyzer dan dinyatakan dalam miligram per desiliter. Sepsis dengan GNGA yaitu penurunan fungsi ginjal yang terjadi akut dan bersifat reversibel dan disertai sepsis. Produksi urin yaitu jumlah urin yang ditampung dalam urin bag melalui kateter urin selama 24 jam dan dilaporkan dalam mililiter per kilogram berat badan per jam. TIMP2 urin yaitu kadar TIMP2 dalam urin sewaktu yang diukur dengan human TIMP2 ELI sakit yang hasilnya dinyatakan dalam nanogram per mililiter, mikrogram maaf. GNGA yaitu penurunan fungsi ginjal mendadak yang ditandai oleh minimal 1 dari 2 parameter, yaitu peningkatan kreatinin serum atau penurunan produksi urin atau keduanya. Membaik yaitu pasien sepsis yang tidak GNGA, yaitu jika pasien keluar dari perawatan intensif dan atau dirawat di bangsal tanpa mengalami gangguan ginjal akut. Jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan yang ditentukan berdasarkan keterangan orang tua dan dicocokkan dengan pemeriksaan fisik. Genetik yaitu sifat-sifat yang diturunkan melalui garis keturunan. Penyakit ginjal kronik yaitu jika pasien mengalami penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter square selama minimal 3 bulan yang bersifat irreversibel. Ras yaitu golongan bangsa yang didasarkan ciri-ciri fisik. Penyakit keganasan yang ditandai oleh pertumbuhan dan penyebaran sel abnormal dalam tubuh yang dibuktikan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, termasuk laboratorium, radiologi, dan histopatologi. Leukosit menunjukkan komponen darah berupa sel berinti yang berfungsi sebagai sistem imun dan mengatasi inflamasi. Kadarnya dalam darah diukur dengan hematologi analyzer dan dinyatakan dalam per milimeter kubik. C-reaktif protein yaitu protein plasma yang disintesis oleh hepatosit yang meningkat sebagai respon terhadap peradangan dan infeksi patogen. Kadarnya dalam darah dinyatakan dalam miligram per liter. Prokalsitonin yaitu prekursor hormon kalsitonin yang diproduksi oleh parafolikuler tiroid dan sel neuroendokrin paru dan usus yang dilepaskan sebagai respon terhadap sepsis. Kadarnya dalam darah dinyatakan dalam mikrogram per mililiter. Ventilator mekanik yaitu alat terapi suportif utama untuk pasien kritis dengan kondisi gagal nafas yang tidak dapat diperbaiki dengan oksigenasi biasa, dan infeksi saluran kemih yaitu tumbuh dan berkembang biaknya bakteri atau mikroba dalam saluran kemih dalam jumlah bermakna. Obat nefrotoksik yaitu golongan obat yang merusak dan mengganggu fungsi ginjal termasuk antibiotik misalnya golongan aminoglycoside dan amphotericin.
Kriteria objektif sepsis didefinisikan secara objektif berdasarkan kriteria jika pasien mengalami 2 dari 4 kriteria SIRS yang disertai dengan bukti infeksi. Kadar kreatinin normal bila sesuai usia, 2 bulan hingga 1 tahun bila kadarnya 0,2 hingga 0,4 mg per desiliter, 1 tahun hingga 11 tahun jika kadarnya 0,3 hingga 0,7 mg per desiliter, dan 12 tahun hingga 15 tahun jika kadarnya 0,5 hingga 1,2 mg per desiliter. Sepsis dengan GNGA secara objektif dikatakan jika pasien yang memenuhi kriteria sepsis dan GNGA berdasarkan kriteria KDIGO. Sepsis tanpa GNGA yaitu pasien yang memenuhi kriteria sepsis tetapi tidak memenuhi kriteria GNGA berdasarkan kriteria KDIGO. GNGA berdasarkan kriteria KDIGO dibagi menjadi 3 stage 1, stage 2, dan stage 3. Stage 1 jika kreatinin serum meningkat sebesar 0,3 mg per desiliter atau peningkatan 1,5 hingga 1,9 dari baseline. Sedangkan berdasarkan kriteria urin, yaitu jika urin output kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 6-12 jam. Stage 2 jika didapatkan peningkatan kreatinin 2 hingga 2,9 kali dari baseline atau urin output kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam selama lebih dari atau sama dengan 12 jam. Dan stage 3 jika didapatkan peningkatan kreatinin serum lebih dari atau sama dengan 3 kali dari baseline atau urin output kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 24 jam atau anuria selama lebih dari atau sama dengan 12 jam. Pada pasien kurang dari 18 tahun, penurunan estimasi GFR menjadi kurang dari 35 ml per menit per 1,73 mm square itu juga dikategorikan AKI stage 3. Metodologi analisis yaitu karakteristik sampel dan analisis data. Analisis data menggunakan uji studente tidak berpasangan jika data terdistribusi normal atau Mann-Whitney jika data tidak terdistribusi normal. Kemudian dibuatkan analisis kurva ROC untuk menentukan titik potong TIMP2. Pengolahan penilaian uji hasil hipotesis tidak bermakna bila kadar P lebih dari 0,05, bermakna bila nilai P kurang dari atau sama dengan 0,05, sangat bermakna bila nilai P kurang dari atau sama dengan 0,01. Odds ratio dengan interval kepercayaan 95%, jika nilainya lebih dari 1, maka faktor yang diteliti memang merupakan faktor prediktor. Jika nilainya kurang dari 1 atau sampai dengan 1, maka faktor yang diteliti bukan merupakan faktor prediktor maupun faktor protektif. Dan jika nilainya kurang dari 1, maka faktor yang diteliti merupakan faktor protektif. Terima kasih, Prof. Dok. Ya, terima kasih Dr. Emir atas presentasinya. Saja waktunya lebih dari 30 menit tadi ya, karena tadi ada masalah mengenai jaringan. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya. Mungkin pertanyaan dari residen dulu ya. Bulan sampai 18 tahun, pasien anak sepsis yang tidak mengalami gangguan ginjal akut dan bersedia menjadi sampel penelitian. Kriteria eksklusi yaitu riwayat penggunaan obat nefrotoksik sebelum dilakukan penelitian, penyakit ginjal kronis, infeksi saluran kemih, dan riwayat